Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Andriawan, IMK 7120224 dari kelas 5G, mahasiswa program studi PGSD Kebumen FKIP UNS. Nah, di sini kita akan belajar bersama mengenai keberagaman budaya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai keberagaman budaya. Nah, di sini ada poin-poin yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada pengertian keberagaman budaya. Yang kedua, ada nilai-nilai luhur Pancasila dalam keberagaman budaya. Yang ketiga, ada peran Pancasila dalam keberagaman budaya. Yang keempat, ada manfaat keberagaman budaya. Yang kelima, ada sikap saling menghargai keberagaman budaya. Yang pertama mengenai pengertian. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada di dunia. Begitu juga dengan keragaman budaya, khususnya di Indonesia, tidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa, khususnya di Indonesia, yang berbeda dari hasil kemampuan menciptakan kebudayaannya sendiri. Permasalahan keberagaman budaya di Indonesia dengan latar belakang suku, bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, golongan politik, dan sebagainya menyebabkan interaksi kehidupan masyarakat Indonesia menjadi rawan konflik dan bayang-bayang disintegrasi sosial. Kekhawatiran lain yaitu kemampuan mempertahankan kekayaan budaya yang sangat banyak tersebut agar tidak diakui negara lain. Selanjutnya yaitu nilai-nilai luhur Pancasila dalam keragaman sosial dan budaya. Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila itu memiliki 5 sila. Nah, untuk sila pertama, nilai-nilai luhurnya yaitu toleransi antar umat beragama dan toleransi sesama umat beragama. Untuk sila yang kedua yaitu yang pertama ada tenggang rasa, yang kedua ada menghormati hak orang lain, dan yang ketiga ada menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Nah, selanjutnya, untuk sila yang ketiga, yang pertama ada cinta tanah air, kedua, tidak membeda-bedakan orang lain, ketiga, tidak merasa diri lebih dari suku bangsa atau daerahnya. Sila keempat, yang pertama, suka bermusyawarah mengutamakan kebersamaan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan yang terakhir ada mendahulukan kepentingan orang lain. Selanjutnya, nilai-nilai luhur di sila kelima, yang pertama ada suka bekerja keras, kedua ada bersikap adil, dan terakhir ada menghormati bangsa lain. Selanjutnya ada peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi, pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing, budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Untuk itu, diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan IPTEK tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia,
Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme. 2. Sebagai identitas bangsa di mata internasional. 3. Memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. 4. Sebagai ikon pariwisata sehingga menambahkan pendapatan nasional. 5. Sebagai sumber pengetahuan dunia. Yang terakhir ada sikap saling menghargai keragaman. Yang pertama, tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat yang berbeda dengan kita. Kedua, mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat. 3. Tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa. 4. Tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. 5. Berteman dengan orang-orang yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda dengan kita. 6. Terbuka untuk mempelajari suku bangsa dan budaya yang berbeda dengan kita. 7. Tidak menganggap diri kita sendiri unggul karena suku bangsa dan budaya yang kita miliki dan membuat suku bangsa serta budaya orang lain lebih rendah. Demikianlah pembelajaran mengenai keberagaman budaya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.